Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun kaum muslimin, Bapak Ibu jemaah Masjid Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan juga segenap para pemirsa Najia TV dan juga para pendengar Radio Pasaman FM yang semoga antum semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan terus kita bisa menjadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kehidupan ini, Islam yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun keimanan yang ditanamkan di dalam dada-dada kita. Kemudian mampunya kita melaksanakan ketaatan dengan sebaik mungkin dengan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang telah diwarisi oleh para ulama, dan mudah-mudahan kita menjadi para pewaris Islam itu dengan sebaik mungkin. Kemudian selawat serta salam tidak lupa ataupun terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurah ataupun diberikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang kami muliakan, di kesempatan petang hari ini sembari menunggu datangnya waktu salat fardu Isya, mari kita sejenak duduk bersama di dalam majelis ini, dan mudah-mudahan kesempatan yang baik ini bisa kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga membaca ataupun mengambil faedah-faedah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun apa-apa yang telah dituliskan oleh para ulama tentang agama kita ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Qawaidul Fiqhiyah, buah karya dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau dan memberikan kelapangan untuk beliau atas ilmu yang telah beliau tinggalkan. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah mengambil bait yang ke-30, bait nazam yang beliau sampaikan, yaitu tentang perkara-perkara yang terlarang di dalam sebuah amal ataupun syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam pelaksanaan amal ibadah sehingga menjadikan rusaknya amal itu sendiri. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan dari pembahasan ataupun bait yang ke-31. Kita bacakan bait syair ataupun nazam yang beliau tulis yang ke-31, wa matlufu mu'dhihi laysa yatman ba'da difa'i billati hiya ahsan. Ya, artinya kata beliau, orang-orang yang menyakiti
ataupun yang melakukan pembunuhan terhadap orang lain yang menyakiti dirinya, tidak punya kewajiban untuk mengganti atau membayar diat setelah dia melakukan pembelaan dirinya dengan cara yang terbaik. Jadi kata beliau, wa matlufu mu'dhihi laisa yatman. Orang-orang yang melakukan atau menyakiti orang lain ataupun pihak lain, bukan hanya orang ya, bisa jadi hewan dan sebagainya. Kemudian maka orang ini tidak dikenakan sanksi ataupun orang ini tidak diwajibkan nantinya untuk membayar diat kalau seandainya dia telah melakukan pembelaan terhadap dirinya dengan cara yang terbaik. Artinya begini Bapak Ibu yang kami muliakan. Kalau ada seseorang, dia membunuh orang lain, membunuh seekor hewan, yang mana orang lain tadi ataupun hewan tersebut tadinya menyerang orang tersebut. Kemudian orang ini dia berusaha untuk memberikan perlawanan ataupun membela dirinya dengan cara yang terbaik. Maka kalau seandainya orang tadi terbunuh, maka dia tidak akan terkena diat. Ataupun misalkan ada hewan tadi yang menyerang dia, dia berusaha untuk membela dirinya. Kemudian ternyata ketika dia membalas untuk menjaga dirinya, hewan tersebut mati misalkan, maka orang ini tidak terkena doman. Doman itu apa ya? Ganti rugi gitu. Namun kata beliau tadi disebutkan ba'dad difa'i billati hiya ahsan. Setelah dia melakukan pembelaan terhadap dirinya dengan cara yang terbaik. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lihat syarahnya. Ya, jika ada seorang manusia ataupun hewan yang menyerang seseorang, kemudian ataupun hewan buruan yang diserang dalam kondisi ihram. Jadi ketika ada seseorang dalam kondisi ihram, tiba-tiba ada hewan buruan yang menyerang dia, maka dia berusaha untuk bela diri, menjaga dirinya dari serangan hewan tersebut. Maka orang yang berihram ini, kan salah satu larangan orang berihram, dilarangnya untuk berburu kan Pak, baik ihram untuk umrah ataupun untuk haji. Maka tiba-tiba ada hewan yang menyerang dia. Karena ada hewan yang menyerang, orang yang sedang berihram ini dia berusaha untuk membela dirinya, menjaga dirinya dari serangan hewan tersebut. Kemudian tiba-tiba dia untuk bela dirinya, dia melawan hewan tersebut, ternyata hewan tersebut mati. Maka ini tidak terkategori untuk dia membunuh hewan buruan sesuai dengan hukum asal orang yang sedang berihram. Dan dia tidak ada kewajiban untuk mengganti rugi. Akan tetapi sebisa mungkin tentunya dia harus membela dirinya mulai dari cara-cara yang ringan, kemudian cara yang berikutnya yaitu dengan cara-cara yang bertahap, yaitu dengan cara-cara yang terbaik. Sehingga dia melakukan, ya mungkin bisa jadi di awalnya dia usir dulu nih hewan tersebut, nggak mau juga, ternyata malah mau nyerang lagi gitu ya. Dia berusaha untuk bela dirinya atau menghilangkan gangguan dari hewan tersebut.
Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk orang yang berihram tadi, untuk orang yang berihram tadi, dia berusaha untuk menjaga dirinya dari serangan hewan tersebut. Kemudian maka kalau seandainya hewan tersebut terbunuh oleh dia, maka dia tidak terjatuh kepada kategori orang yang sedang berburu, karena memang kondisi darurat seperti itu. Maka memang dia punya kewajiban untuk mengganti, namun tidak dianggap batal ihramnya ataupun tidak berdosa dia untuk melakukan pembunuhan disebabkan oleh serangan hewan tersebut. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini dasar ataupun dalil yang diambil oleh para ulama untuk adanya atau munculnya kaidah ini adalah pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan annahu qala la darara wa la dirara. Janganlah melakukan kemudaratan baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Kemudian hadis yang lain yang dijadikan juga dalil oleh para ulama ataupun pensyarah di sini menyebutkan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in jaa rajulun yuridu ahdha mali?" Ya Rasul, apa pendapat engkau? Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah jika ada seseorang yang datang untuk mengambil hartaku? Kata orang ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fala tu'tihi malaka. Jangan engkau kasih uang engkau atau harta engkau kepada dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang laki-laki tadi berkata lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ara'aita in qatalani? Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah kalau seandainya orang yang tadi berusaha mengambil hartaku tersebut, aku sudah cegah untuk tidak dia mengambil hartaku? Kata orang ini, ara'aita in qatalani? Bagaimana pendapat engkau kalau seandainya dia pengen membunuhku? Maka Nabi SAW menyebutkan, qala qatilhu. Kalau memang dia berusaha untuk membunuh engkau atau menyerang maka seranglah dia, kata Nabi SAW. Kemudian ara'aita in qatalani? Qala fa anta syahidun. Kemudian kata orang ini, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya benar dia membunuhku, katanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fa anta syahidun, maka engkau syahid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalil yang dibawakan oleh para ulama dalam menyebutkan adanya kaidah yang sedang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Jadi seperti itu kaum muslimin, Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwasanya ketika ada seseorang yang ingin mengambil harta kita ataupun ingin menyakiti kita, kita punya hak untuk melawan, untuk membela diri, untuk mencegah apa yang dilakukan oleh orang tersebut kepada kita. Maka kata Nabi tadi apa? Kalau seandainya dia mau mengambil hartaku ya Rasulullah, la tu'tihi. Jangan engkau kasih ke orang tersebut hartamu, katanya. Kemudian kalau seandainya orang tersebut menyerang ataupun melakukan tindakan kekerasan, maka
kita diperbolehkan untuk juga melawan ataupun melakukan tindakan-tindakan yang berusaha kita untuk membela diri ataupun menjaga diri kita dari serangan orang tersebut. Maka kata Nabi, kalau seandainya engkau terbunuh pun, kata Nabi SAW, maka engkau tergolong dalam kategori syahid, kata Nabi SAW. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang begitu jelas yang diangkat oleh pensyarah di sini, kenapa para ulama menetapkan kaidah tersebut. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan berikutnya, kata pensyarah di sini, adalah contoh-contoh penerapan dari kaidah yang telah kita sebutkan tadi. Pertama yaitu beliau menyebutkan bahwasanya apabila datang kepada seseorang, idza shala 'alal insani bahimati, idza shala 'alal insani bahimatu fa innahu yudafi'uha bil ashal. Kalau seandainya ada bahimah itu hewan ternak ya, hewan yang datang kepada seseorang, artinya apa? Menyerang orang tersebut, maka fa innahu yudafi'uha bil ashal. Hendaklah orang tersebut membela dirinya dengan cara-cara yang mudah, cara-cara yang ringan. Itu mungkin bisa dengan mengusir hewan tersebut ataupun melakukan cara-cara yang ringan sebelum dia melakukan tindakan kekerasan dalam membela dirinya ataupun mengusir hewan tersebut. Kemudian kata beliau, fa in lam yatamakkan an yudafi'uha illa yuqtalaha fala dhamana alaih. Kalau seandainya dia tidak ada cara lain untuk mengusir hewan tersebut, membela dirinya, kecuali dengan membunuh hewan tersebut atau menyerang hewan tersebut dengan cara-cara yang keras, maka kata beliau, fala dhamana alaihi, tidak ada ganti rugi yang harus ditanggung oleh orang tersebut. Kira-kira kalau kaidah ini kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat gimana, Pak? Ada hewan piaraan orang datang ke kita, udah kita usir nggak mau juga, ternyata malah nyerang. Kita lakukan tindakan kekerasan ataupun ya tindakan yang lebih keras lah, sehingga terpaksa melakukan perbuatan yang akhirnya hewan orang tersebut mati misalkan. Orang yang terima nggak, Pak? Maksudnya orang yang minta ganti rugi nggak, Pak? Kalau dalam kehidupan kita hari ini, wah dia minta ganti rugi, Pak, mungkin ya. Jadi seperti itu, Pak. Ini adalah kaidah yang diajarkan oleh para ulama. Kemudian contoh yang kedua, ini contoh yang kedua, beliau menyebutkan tentang seseorang yang law sala 'alal muhrim. Muhrim apa, Pak? Kalau datang kepada seseorang yang sedang ihram ya, Pak. Muhrim itu adalah orang yang sedang ihram, bukan muhrim dalam bahasa orang Indonesia. Kalau kita menyebut muhrim itu biasanya orang-orang yang haram untuk dinikahi, tapi sebenarnya itu
dalam bahasanya yang benar adalah mahram. Kemudian fadafa'ahu yuktalahu fala dhamana alaihi wala fidyatun. Maka di sini beliau menyebutkan tadi, kemudian ketika ada hewan buruan yang datang kepada seseorang yang melaksanakan ihram, kemudian dia menolaknya ataupun membela dirinya atas serangan dari hewan tersebut, fala dhamana alaihi wala fidyatun. Maka maaf tadi kalau Anda sebutkan tadi harus tetap bayar ya. Kalau di sini beliau Syekh Mansur menyebutkan fala dhamana alaih, tidak ada doman, ganti rugi yang harus dilakukan oleh orang tersebut. Fala fidyatun, tidak juga fidyah. Fidyah itu ya ganti berupa fidyah itu maksudnya ganti yang diberikan oleh seseorang setara dengan nilai hewan yang tadi terbunuh, kemudian diberikan kepada fakir miskin. Itu yang disebut dengan fidyah. Sama kayak fidyah, tapi takarannya tidak sama kayak fidyah orang yang mengganti puasa. Namun ganti rugi seperti itu disebut dengan fidyah. Jadi kalau misalkan ada seorang yang sedang ihram, kemudian dia diserang oleh seekor hewan, kemudian dia berusaha membela dirinya, ternyata hewan tadi terbunuh, maka fala dhamana alaih, tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengganti rugi ataupun wala fidyatun, tidak juga dikenakan kepada orang tersebut kewajiban untuk membayar fidyah. Fidyah yang dimaksud adalah membayar setara dengan harga hewan yang dibunuh tadi, kemudian uang tersebut diberikan kepada fakir miskin. Tidak ada kewajiban seperti itu pada orang yang sedang berihram dalam kondisi dia diserang seperti apa yang kita sebutkan tadi. Kemudian juga kaidah ini disampaikan oleh para ulama ataupun pensyarah di sini menyebutkan turunan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kaidah ini juga. Beliau menyebutkan lau anna rajulan muhriman kharajat fi ainihi sya'rah. Kalau seandainya ada seorang yang sedang berihram, kemudian keluar dari matanya bulu matanya ataupun alis ataupun rambut sebenarnya dari tubuhnya, disebabkan ada sesuatu yang darurat, maka tidak batal ihramnya. Maka ini kaitan dari kaidah yang disebutkan tadi. Karena apa? Karena dia tidak melakukan mencukur rambut atau mencabut bulu-bulu yang ada di tubuhnya dengan sengaja. Misalkan kejadian tersebut fala dhamana alaihi li'annahu yu'dhihi. Kalau misalkan ada sesuatu yang dia gatal, misalkan harus dikucek-kuceknya matanya sehingga bulu matanya lepas ataupun alisnya lepas, maka fala dhamana alaihi, kata beliau, tidak ada sanksi untuk orang tersebut. Ini bentuk turunan ataupun kaitan dari kaidah yang sedang kita bahas. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini juga beliau menyebutkan contoh yang berkaitan dengan kaidah ini. Lau kana fi markabin fasaqata ala mata'i ghairihi. Kalau seandainya pada kendaraan seseorang kemudian terjatuh atau menimpa
barang milik orang lain, mata'a ghairi. Kemudian ada kerusakan terhadap barang orang tersebut, padahal dia sudah berusaha untuk melakukan pencegahan agar kendaraan tersebut tidak mengenai orang lain. Atau beliau di sini menyebutkan misalkan ada seseorang yang ada kendaraan dia, kemudian dia udah berusaha untuk mencegah dengan sekuat tenaga, kemudian jatuh ke air, kata beliau di sini, maka tidak ada ganti rugi terhadap orang tersebut kalau memang dia telah berusaha untuk mencegah ataupun melakukan usaha untuk kendaraan tersebut tidak sampai jatuh ke air tersebut. Ya, ini mungkin kaedah-kaedah seperti ini kalau kita terapkan begitu saja di tengah-tengah kehidupan masyarakat, tentu akan ada orang-orang yang tidak bisa menerima kaedah tersebut. Namun untuk penerapan hal yang kita sampaikan ini tentu harus ada penyampaian secara persuasif terhadap masyarakat ataupun orang-orang yang terkena dengan kejadian yang seperti ini. Karena kalaupun kita sampaikan, oh ini kaidah yang disampaikan oleh para ulama, belum tentu mereka bisa terima. Karena memang ada hal-hal yang belum mereka ketahui ataupun perlu kita lakukan perkara-perkara tersebut dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Ya, ini beliau kembali menyebutkan contoh yang berkaitan dengan orang-orang yang sedang melaksanakan ihram tadi. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pembahasan ini agak sedikit cukup tidak terlalu panjang pensyarah di sini membahasnya. Namun yang tadi kita sebutkan bahwasanya kalau seandainya ada seseorang yang diserang oleh orang yang ingin mengambil hartanya, kemudian dia berusaha untuk mencegahnya dengan sebaik mungkin dengan cara lisan awalnya, ataupun dia bela diri untuk tidak mendapatkan serangan dari orang lain, bukan langsung untuk menyerang orang tersebut, maka tidak ada doman bagi orang tersebut, tidak ada ganti rugi terhadap orang tersebut. Bahkan tidak ada diat bagi orang tersebut. Diat itu adalah ganti rugi terhadap orang yang meninggal, yang terbunuh bagi orang yang menjaga dirinya ataupun bela dirinya ketika ada orang yang menyerangnya. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kaidah yang disebutkan oleh Syekh Sya'di dalam bait yang ke-31. Kemudian untuk selanjutnya kita lihat bait yang ke-32, wa al tafidu kullu fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Jadi di bait yang ke-32 beliau menyebutkan dan al ini maksudnya dalam mungkin pelajaran bahasa Arab ya Bapak Ibu yang kami muliakan, alif lam itu menunjukkan makna kullu, kata beliau, semua, baik yang melekat pada isim jamak maupun isim mufrad. Misalnya seperti nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Jadi ini mungkin pembahasannya sedikit berkaitan dengan penggunaan kaedah dalam bahasa Arab. Ya, mungkin di antara Bapak Ibu yang kami muliakan pernah belajar bahasa Arab, maka ini juga nanti kaitannya dengan
dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang ada di situ penggunaan alif lam, maka ada beberapa kaedah yang terkait dengan hal tersebut. Sebagaimana yang pertama di sini beliau menyebutkan wa al tufidu kullu fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Maka kalau seandainya ada penggunaan huruf alif lam, itu maknanya adalah kullu, semua. Baik itu yang melekat pada isim jamak ataupun isim mufrad. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan isim jamak. Isim jamak itu adalah isim yang menunjukkan jumlah 3 dan seterusnya. Kemudian ataupun mufrad kata beliau. Mufrad itu adalah yang menunjukkan jumlah 1. Maka beliau memberikan contoh kal alimi, seperti nama Allah Al-Alim. Nah, di kata alim itu kan ada alif lamnya, Pak. Maka nanti menunjukkan maknanya semua, keseluruhan. Maka beliau di sini disebutkan bahwasanya jika alif lam masuk pada satu lafaz, baik lafaz mufrad ataupun lafaz jamak, kandungan maknanya ataupun makna dari kata tersebut bersifat umum. Contohnya, kalau tadi di dalam bait syair Syekh Asy'adi disebutkan contohnya adalah al-alim, maka maknanya itu bersifat umum nantinya. Allah Maha mengetahui semua hal, semua perkara. Nah, itu yang dimaksud dengan penggunaan kata dengan adanya tambahan al-alim, alif lam tadi, semuanya Allah mengetahuinya. Kemudian di sini pensyarah memberikan contoh dalam surah Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Maka yang dimaksud oleh pensyarah di sini adalah kalimat al-insan. Ya, kalau artinya demi masa sesungguhnya manusia itu merugi kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, kemudian orang-orang yang saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan juga saling memberikan nasihat dalam kesabaran. Maka yang dimaksud di sini ataupun yang digarisbawahilah oleh pensyarah adalah kalimat al-insan. Pakai alif lam di situ. Maka maknanya adalah keseluruhan, semua manusia tanpa terkecuali. Semua manusia itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, kemudian beramal soleh, kemudian saling bernasihat, saling menasihati dalam kebenaran, dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Maka kalimat al-insan di sini menunjukkan semua manusia dikategorikan kepada orang-orang yang merugi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Jadi tidak ada orang yang boleh mengartikan manusia yang ini saja, manusia yang dahulu saja, ataupun orang-orang yang kemudian, tidak. Tapi maknanya adalah semua manusia masuk dalam apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang merugi. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal insana khuliqa halu'a.
Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat mudah berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua, apabila dia ditimpa kesusahan maka dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a, dan apabila dia mendapatkan kebaikan maka dia akan kikir, pelit. Maka kalau kita lihat tadi kaidah yang disebutkan oleh Syekh Sya'di, masih yang digarisbawahi dari ayat ini adalah kalimat al-insan. Maka semua manusia pada asalnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat, yaitu punya mudahnya untuk berkeluh kesah. Kalau seandainya ditimpa musibah, maka mudah sekali bagi manusia itu untuk berkeluh kesah. Dan apabila diberikan kebaikan, dia menjadi orang-orang yang kikir. Tentu harus kita lanjutkan ayatnya, Pak. Apa ayat setelahnya? Kalau di sini tidak disebutkan. Illal musallin, kecuali orang-orang yang mendirikan salat. Dan selanjutnya banyak sebenarnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pengecualian setelah Allah menyebutkan secara umum bahwasanya manusia itu adalah punya sifat mudah untuk berkeluh kesah. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya setiap perkara dalam agama kita itu ada pengecualiannya. Kullu syai'in bil istisna. Walaupun kaidah ini tidak tidak kayak bukan resmi ya, namun segala sesuatu dalam agama kita itu ada pengecualiannya. Misalkan ditetapkan hukum ini, pasti ada pengecualiannya. Kenapa? Karena begitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan begitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kenapa? Karena bisa jadi tidak semua manusia bisa memenuhi syariat yang telah ditetapkan oleh Allah tersebut. Atau tadi sebagaimana yang disebutkan oleh pensyarah dua ayat yang kita bacakan tadi. Pertama dalam surah Al-Asr, semua manusia itu adalah orang-orang yang merugi, kecuali ada pengecualiannya, yaitu orang-orang yang beriman, kemudian beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Kemudian ayat yang berikutnya tadi, innal insana khuliqa halu'a, setiap manusia itu, semua manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat mudahnya berkeluh kesah. Kemudian idza massahul syarru jazua, apabila mendapatkan kesusahan, tambah jelas lagi keluh kesahnya gitu. Tambah muncul sifat keluh kesahnya yang merupakan sifat dasar manusia tadi. Wa idza massahul khairu manu'a, dan apabila mendapatkan kebaikan dia akan kikir. Nah, ini adalah sifat dasar manusia. Namun tentu ada pengecualian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak kategorikan manusia dengan sifat keluh kesah tadi. Dengan mudahnya berkeluh kesah ketika mendapatkan kesusahan dan kikir ketika mendapat kebaikan, yaitu kelanjutan dari ayat dalam surah Al-Ma'arij tadi, illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Dan ayat-ayat selanjutnya. Masuk waktu Isya? Azan dulu, Pak? Masih. Kemudian ayat yang selanjutnya yang disebutkan oleh pensyarah di sini, innal insana lirabbihi lakanud, sesungguhnya setiap manusia itu sangat mudah untuk berbuat ingkar kepada Rabbnya.
li rabbihi lakanud. Jadi sesungguhnya setiap manusia itu sangat mudah berbuat ingkar, atau ditafsirkan oleh para ulama bahwasanya lakanud itu adalah orang sifat yang mudah melakukan pengingkaran terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi innal insana li rabbih lakanud. Semua manusia, artinya semua manusia itu sungguh li rabbih lakanud, terhadap Rabbnya mudah sekali berbuat ingkar, mudah sekali lupa, mudah sekali tidak berterima kasih, tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin, Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian pensyarah di sini menyebutkan penggunaan alif lam yang bermakna menyeluruh tadi ini terdapat pada setiap nama-nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat semua sifat Allah Subhanahu wa taala itu ataupun nama Allah Subhanahu wa taala itu selalu diawali dengan huruf alif lam. Tadi di bait syairnya ataupun bait nazamnya Syekh Sya'di menyebutkan Al-Alim. Maka Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satu perkara pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga menunjukkan ataupun bisa membantah pendapat sebagian dari orang yang mengatakan Allah itu baru mengetahui kalau seandainya perkara itu telah terjadi. Jadi kaidah ini juga bisa masuk pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala, karena kita ketahui semua nama Allah Subhanahu wa taala itu diawali dengan huruf alif lam yang maknanya adalah menyeluruh. Contoh, beliau di sini membawakan contoh Al-Hayyu Al-Qayyum, bahwasanya Allah itu punya sifat zatiyah, zatnya Allah itu adalah memiliki sifat-sifat yang maha hidup, dan Al-Qayyum maha mengurus makhluknya. Jadi semua makhluk Allah itu akan diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun makhluk yang tidak diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mempelajari hal ini tentu kita jangan pernah merasa bahwasanya setiap urusan kita itu tanpa ada urusan Allah Subhanahu wa taala pada hal tersebut. Jadi mohon maaf terkadang sering kita mengatakan kebetulan. Ini seolah-olah tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara tersebut. Jadi tidak ada sesuatu yang kebetulan. Namun semuanya adalah hal yang telah di bawah urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perkara yang baik yang kita rasakan ataupun perkara yang buruk yang merupakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi semuanya di bawah tanggungan urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau menyebutkan di sini Ar-Rahman Ar-Rahim. Kasih sayang Allah itu maha menyeluruh, bahkan tidak hanya manusia, namun semua makhluk Allah itu Allah berikan kasih sayangnya kepada makhluk tersebut. Kira-kira ada enggak Bapak Ibu induk seekor sapi atau induk kambing yang mau nginjak anaknya yang baru lahir? Tidak ada. Kenapa? Karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah diberikan kepada hewan tersebut. Pasti seekor induk sapi ataupun induk kambing ataupun induk hewan yang lain akan dia berusaha untuk berhati-hati sehingga tidak menginjak anaknya sendiri. Itu adalah bentuk kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga beliau menyebutkan
Al-Ghani, artinya dialah yang memiliki kekayaan yang sempurna dari semua sisi. Jadi tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, contoh yang kita sebutkan tadi itu masuk ke isim mufrad. Ya, isim mufrad dalam bahasa Arab ya. Pelajaran bahasa Arab. Tadi kita sebutkan isim mufrad itu isim yang menunjukkan satu gitu. Tapi kalau jamak tiga dan seterusnya. Maka kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang berbunyi ya ayyuhan nas, nah maka ini masuk ke dalam isim jamak an-nas. Maknanya apa tadi? Menyeluruh, semua manusia masuk ke dalam seruan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut ataupun ayat-ayat yang lain. Kalau di sini beliau membawakan kalimat ataupun firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallahi wallahu huwa ghaniyyun hamid. Wahai manusia atau wahai seluruh manusia, kalian itu adalah orang-orang yang fuqara, fakir ilallah, fakir atau membutuhkan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang maha kaya dan Allah lah yang maha terpuji. Kemudian dalam kalimat lain ataupun firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat yang pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai seluruh manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Maka ini masuk ke dalam isim jamak namanya. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentu apa yang disebutkan oleh Syekh Sya'di dalam penyebutan bahwasanya penggunaan alif lam dalam isim-isim tertentu itu menunjukkan makna keseluruhan tanpa ada pengecualian di situ. Kecuali kalau seandainya setelah ayat itu nanti akan ada pengecualian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin pembahasan ini juga harus sedikit harus didukung dengan pelajaran bahasa Arab. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum pernah belajar bahasa Arab, agak sulit untuk memahaminya. Namun mudah-mudahan ada kesempatan bagi kita semua untuk belajar dan belajar terus, termasuk mempelajari bahasa Arab. Kata Umar ibn al-Khattab, apa Pak? Ta'allam al-Arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Jadi kata Umar ibn al-Khattab, kita diperintahkan untuk mempelajari bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama kita. Al-Quran berbahasa Arab, hadis Nabi juga berbahasa Arab. Maka kata Umar bin Khattab, ya kita diperintahkan untuk belajar bahasa Arab. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.